Mohon izin Pak Tri untuk minta waktunya sebentar. Kami dalam rangka ada tugas dari Guru Penggerak Angkatan 10 meminta Pak Tri sebagai narasumber kami dalam modul 3.1, di mana di sini materi kami adalah pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin berdasarkan nilai kebajikan. Kami diminta untuk mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah di pimpinan kami dengan pertanyaan panduan seperti yang dalam sampaikan. Niki langsung mawon nih Pak, untuk pertanyaan pertama niki dalam kira-kira Pak Tri itu selama menjadi pemimpin atau menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah yang terkait dengan dilema etika atau bujukan moral ataupun kasus-kasus yang lain yang Pak Tri temui? Untuk kasus-kasus yang dinamakan dilema etika itu untuk saya sebagai pribadi dan saya harus memposisikan sebagai pengambil kebijakan. Nah, untuk mengambil kebijakan menyelesaikan permasalahan ini, saya harus melihat mengidentifikasi satu, apakah permasalahan ini menyangkut permasalahan pribadi itu sebagai permasalahan dasar, apakah permasalahan itu permasalahan kelompok artinya kelompok beberapa individu dengan individu yang lain, apakah permasalahan ini menyangkut lembaga, kemudian apakah permasalahan ini menyangkut ke lembaga yang lebih atas, katakanlah sekolah ini dengan cabang dinas atau dinas pendidikan atau yang lain. Ini harus kita identifikasi, kemudian kita baru mengambil langkah-langkah strategi apa yang harus kita laksanakan. Berarti ada klasifikasian dulu ya Pak, masalahnya apa. Lalu dalam menjalankan keputusan tadi setelah Pak Tri mengklasifikasikan itu, kira-kira jika ada dua keputusan yang mengandung nilai yang sama-sama ibaratnya benar atau benar, itu Pak Tri bagaimana mengambil keputusannya, bagaimana Bapak sebagai pemimpin itu pertimbangannya seperti apa, lalu langkah-langkah Pak Tri dalam memutuskan hasil yang mau diputuskan untuk kepentingan sekolah itu seperti apa Pak? Setiap mengambil keputusan kita tidak boleh berharap. Semua permasalahan kita harus mencari sumber permasalahan itu dan juga di balik sumber itu. Kemudian kita harus percaya bahwa permasalahan itu akan terselesaikan jika salah satu pihak harus ada yang mau mengalah. Tidak akan mungkin permasalahan itu bisa terselesaikan kalau salah satunya harus bisa mengalah. Oleh sebab itu kita harus menyadarkan bahwa di setiap penyelesaian permasalahan itu harus ada yang nanti dimenangkan dan ada yang harus dikalahkan. Bukan berarti yang dikalahkan itu sesuatu yang salah dan berhenti, tidak, tetapi sebagai manusia kadang-kadang kita juga salah mengambil sebuah keputusan. Artinya yang kita menangkan itu kadang-kadang karena pengaruh sesuatu bisa saja seharusnya itu tidak dilakukan sehingga muncul. Oleh sebab itu yang kalah tadi harus tetap menjaga supaya nanti permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik dan berikutnya bisa melangkah sesuai dengan apa yang dikehendaki dari permasalahan itu. Sehingga saya katakan tadi bahwa yang kalah itu bukan kalah sebenarnya, tapi mengalah. Seperti mengalah, artinya mengalah itu tetap menjaga. Seandainya katakanlah ada dua kelompok, yang satunya memiliki gagasan, satunya memiliki gagasan, kemudian kita ambil salah satu untuk kita jalankan, maka gagasan yang lain bukan berarti harus dihilangkan, tetapi untuk menjaga gagasan yang barangkali gagasan yang dipilih atau menjadi kesepakatan itu ternyata tidak bisa dijalankan. Sebab itu semuanya sebetulnya ya tidak ada yang dikalahkan, tidak ada yang menangkan, hanya satu saja yang menangkan. Kemudian Pak Tri ngendikan ada dua pihak ya Pak, mungkin ada salah satu yang dimenangkan atau kita ambil keputusannya untuk kebersamaan
apakah hal tersebut menjadi efektif Pak ketika keputusan itu dijalankan, atau adakah tantangan-tantangannya ketika menjalankan keputusan tersebut ketika ada faktor-faktor seperti tadi yang Pak inginkan? Dalam mengambil keputusan kita harus menanamkan kepada dua belah pihak yang bermasalah bahwa apa yang akan diambil keputusan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dipertanggungjawabkan bukan berarti harus sukses atau berhasil, tidak. Ketika mengalami hambatan, mengalami permasalahan, dia harus tahu, dan jika itu tidak bisa dijalankan harus mengakui bahwa ini adalah sesuatu yang memang tidak bisa dijalankan. Itu yang paling penting, sehingga dia harus kembali mengalah dan mengunggulkan yang tadi supaya. Jadi dua-duanya harus sama-sama bertanggung jawab. Tidak hanya misalkan merasa kalah terus melarikan diri, ya sudah biasa, tidak seperti itu. Jadi ketika keputusan diambil maka kedua-duanya harus saling mendukung. Jika keputusan itu ternyata mengalami banyak hambatan, maka yang kedua tadi harus segera dimunculkan untuk pengubah. Berarti meskipun ibaratnya tidak diambil keputusannya harus tetap tanggung jawab dan berjiwa besar ya, untuk menerima apa yang diputuskan bersama, karena nanti kan ibaratnya untuk kepentingan lembaga, bukan untuk hanya kepentingan sekelompok ataupun untuk individu. Lalu kira-kira dalam penyelesaian masalah Pak, ketika Pak Tri menghadapi permasalahan, panjenengan lebih langsung menyelesaikan di tempat atau mengatur jadwal dulu, atau bagaimana yang Pak Tri selama ini lakukan? Ketika kita mendapatkan masalah, kembali seperti yang dari awal, kita harus mencari sumber permasalahan itu, kenapa itu menjadi sebuah masalah atau sebuah dilema. Tidak bisa langsung spontan. Kita melihat permasalahan dulu. Jika permasalahan itu katakanlah harus diambil saat itu juga sesuatu yang urgent, misalkan seperti ada anak jatuh kemudian saya harus menolong, maka hari itu harus segera tanpa memikirkan kenapa-kenapanya. Jadi sesuatu yang urgent harus kita ambil. Tetapi kalau misalkan itu menjadikan permasalahan yang lain, berefek pada yang lain, kita harus mencari sumbernya dulu dan kita harus bersabar menunggu. Artinya beberapa waktu untuk kita cari duduk permasalahannya, sumbernya dari mana, kemudian baru kita pecahkan. Dan kita tidak bisa, atau saya selalu menghindarkan untuk pemecahan masalah itu secara pribadi, maka harus bersama-sama, karena kebersamaan itu insya Allah bisa memperkuat hasil dari keputusan, walaupun itu belum 100% benar. Jadi tidak semua keputusan diambil pada saat itu, dan tidak semua keputusan itu ditunda nih Pak, tergantung situasi dan kondisi dari kasus yang terjadi. Mohon izin Pak, selanjutnya untuk kira-kira dalam pengambilan keputusan tersebut, hal yang mempermudah atau yang mendukung Pak Tri mengambil keputusan itu selama ini apa saja nih Pak? Ataukah mungkin suara yang sudah mayoritas, atau bagaimana dari pengalaman Pak Tri seperti Kembali lagi dalam mengambil keputusan, kita mengikuti budaya bangsa kita, yaitu musyawarah dan mufakat. Dalam arti kita tidak selalu memberikan peluang untuk menyelesaikan permasalahan bagi kelompok-kelompok yang besar, tidak. Kita harus tahu, mencermati permasalahan itu apa, dari mana, kita kembalikan pada sumbernya, kemudian kita sadarkan semuanya apakah langkah-langkah ini sudah benar atau belum. Nah, maka bisa saja katakanlah jika kita ambil voting, bisa saja 1 melawan 10, katakanlah seperti itu. Belum tentu yang satu itu tadi benar atau yang satu itu salah. Maka perlu juga dikaji semuanya. Barangkali yang satu tadi itu benar, karena mungkin tidak punya teman, atau pemikirannya tidak pernah disampaikan pada temannya, sehingga kadang-kadang orang itu mengeluarkannya tiba-tiba, dan yang lain karena menerima spontan kurang bisa menerima.
Maka pada saat penyelesaian permasalahan ya kita bicarakan satu dari sumbernya, itu permasalahannya apa, kemudian kita baru langkah selangkah atau step by step yang kira-kira pasti yang mana. Itu bukan berarti yang sedikit mesti kalah, yang banyak mesti menang, tidak. Bisa saja nanti yang banyak itu justru akan mendukung yang sedikit. Kalau itu semuanya kita buka secara transparan. Jadi pengambilan keputusannya Pak diambil pun juga ibaratnya tidak diam-diam atau transparansi kepada bawahan itu sangat dijunjung ya Pak, karena tadi Pak itu juga mengedepankan musyawarah. Lalu kira-kira Pak, untuk pembelajaran dan dari pengalaman Pak Tri selama ini, rencana ke depan Pak Tri itu dalam pengambilan keputusan itu seperti apa, dan kira-kira hal yang bisa ditanamkan ataupun diajarkan nilai-nilainya kepada Bapak Ibu guru, biar Bapak Ibu guru di sekolah itu juga dalam pengambilan keputusan itu bisa lebih bijaksana dan sesuai dengan langkah-langkah yang Pak Tri aturkan. Saya sebagai pemegang kebijakan sebetulnya tidak salah seandainya saya mengambil langkah-langkah sesuai dengan keinginan saya. Tetapi saya berpandangan bahwa saya ini berada dalam sebuah lembaga yang di situ banyak individu-individu yang punya pemikiran masing-masing. Nah, untuk melangkah ke sana kita mengedepankan kenyamanan dari perjalanan itu. Jadi kita misalkan punya sebuah cita-cita, maka cita-cita itu harus kita sampaikan kepada semuanya supaya mereka tahu. Mungkin bisa saja di antara kita dalam kelompok itu ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Yang setuju kemungkinan bisa juga mendukung. Nah, mendukung ini belum tentu mendukung itu benar. Bisa saja orang mendukung itu mungkin satu tidak mau berpikir mendukung, yang kedua mungkin supaya dilihat atau dinilai dia selalu mendukung. Bisa juga memang benar-benar mendukung, berpikir bahwa itu yang harus kita lakukan. Kemudian juga yang tidak mendukung juga seperti itu. Tidak mendukung bisa saja karena mungkin dia sudah punya gambaran lama, kemudian ternyata munculnya tidak sesuai dengan gambaran itu, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi bisa saja yang digambarkan tadi bagus, baik. Makanya dalam setiap mengambil keinginan, keputusan dalam menjalankan sebuah cita-cita sebagai pemimpin, saya harus selalu transparan, menyampaikan, dan kita melangkah bersama-sama. Kebersamaan itu menurut saya akan menjaga kekompakan, keutuhan, kenyamanan di lembaga itu. Insya Allah dengan kebersamaan itu akan berjalan lebih cepat. Terima kasih Bapak ini untuk pandangan Pak Tri yang sudah panjenengan sampaikan. Lalu yang terakhir Bapak, kira-kira Pak Tri sendiri sebagai kepala sekolah dan juga pemimpin di sekolah di dalam hal pembelajaran, pesan apa yang mungkin Pak Tri ingin sampaikan, ataupun misalnya wejangan apa yang Pak Tri ingin sampaikan kepada saya khususnya sebagai calon guru penggerak di angkatan 10 ini Pak, mohon wejangan itu. Terima kasih. Bapak, termasuk nanti pada yang lain-lain, ya. Saya punya prinsip begini, orang hidup itu akan lebih nyaman jika mengikuti falsafah orang Jawa, yaitu menangkan tanpa masyarakat. Menangkan tanpa masyarakat itu bagaimana? Satu, harus mempunyai sifat mengalah. Orang yang mengalah itu adalah pemenang. Kenapa saya katakan pemenang? Karena mengalah itu berarti mengetahui situasinya dan dia tidak akan pernah kalah. Ya. Berbeda dengan orang yang kalah. Kalau kalah itu beradu. Tapi kalau orang yang mengalah itu melihat situasi, saya harus bagaimana. Sehingga seperti yang di depan tadi saya sampaikan, ketika pengambilan keputusan ternyata tidak sesuai dengan angan-angannya, itu bisa menerima, tetapi angan-angan itu jangan dihilangkan. Barangkali bisa digunakan untuk mendukung, atau mungkin yang didukung tadi ternyata tidak bisa dijalankan, maka harus siap untuk dijalankan. Itulah posisi orang-orang yang mengalah.
bukan kalah atau bukan lagi mencari kemenangan. Jadi falsafah orang Jawa benar bahwa menang tanpa masyarakat itu derajatnya lebih tinggi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Berarti ini saya mendapatkan hal yang luar biasa gitu. Berarti mengalah itu belum tentu kalah ya Pak. Ibaratnya Mengalah itu adalah pemenang. malah sebagai pemenang. Mungkin ini akan jadi pedoman untuk saya Pak ke depannya nanti, karena nanti dalam pendidikan kami juga masih dalam proses yang sangat panjang, juga saya sebagai guru pun masih dalam proses belajar. Semoga nanti bisa mengikuti jejak Pak Tri sebagai pemimpin yang bijaksana, yang mampu mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan dan juga transparansi. Mungkin mungkin Pak Tri ada lagi yang mau disampaikan atau Terakhir ini sebagai pemangku atau pengambil kebijakan itu juga tidak boleh lemah. Artinya apa? Suatu saat memang kita dituntut harus menghakimi sesuatu. Jadi ketika kita menghakimi, satu harus berpandangan yang kita ambil itu sudah benar menurut kita, dan kita harus mampu mempertanggungjawabkan. Kadang-kadang kita disudutkan oleh permasalahan yang kita harus mengambil kebijakan itu. Tetapi sebelum kita mengarah ke sana, ya tadi langkah kita yang lebih awal adalah mengalah itu memahami semua permasalahan yang ada, kemudian kita jalankan sesuai dengan keinginan, kemudian dalam perjalanan selalu kita evaluasi kekurangannya, kelebihannya, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, yang kalah itu tidak merasa dikalahkan, tapi tetap menjaga eksistensi untuk keinginan atau cita-citanya, atau mungkin sesuatu yang sudah dipikirkan yang mungkin tidak bisa dijalankan, hanya tertunda saja, sehingga kedua-duanya saling Terima kasih Pak Tri ini atas wejangan ilmu dan juga wawasan untuk kami dalam proses ini. Mungkin kalau Pak Tri tadi sudah closing statement gitu Pak, untuk ini kami akhiri ya Pak untuk percakapan ini. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin lain waktu mohon izin kalau mengganggu waktunya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Mohon izin dalem Nova Rahmawati niki dalem sedang menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 10. Niki dalem angsal tugas dari BPGP untuk survei di sekitar sekolah untuk pengambilan keputusan oleh pemimpin seperti kepala sekolah sakados ibu. Nah niki dalem nyuwun dalipun kesempatan ibu untuk berbagi kasus-kasus ataupun bagaimana pengalaman ibu dalam pengambilan keputusan selama ya ada di sekolah. Mungkin ibu bisa menceritakan permasalahan apa atau bagaimana langkah ibu dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Sebelumnya mohon maaf ya, karena memang kalau tadi Mbak Nova mengatakan mengambil ilmu dari yang lebih senior, sebenarnya saya belum senior, tetapi insya Allah mau berbagi pengalaman sedikit tentang kondisi di madrasah kami. Sebenarnya untuk kasus-kasus di madrasah kami ini tidak sebegitu nampak, karena memang jumlah muridnya relatif sedikit, hanya 48 siswa, sehingga kita bisa memantau satu persatu dari siswa itu. Kalau misalkan ada kasus pacaran 1, 2, 3 anak itu, biasanya kita kasih motivasi, kita ingatkan, kita kasih pemahaman bahwa memang untuk kasus pacaran ini dari sisi agama pun tidak diperbolehkan. Dan kami juga menjelaskan kepada anak-anak yang berpacaran ini dengan dalil itu ya, ada di surat di Al-Quran, kita jelaskan kepada mereka. Dan alhamdulillah kalau sudah dikasih pemahaman, mereka itu bisa menjaga diri. Maksud saya di sekolah, nggak tahu kalau di luar, tapi ketika di sekolah itu bagaimana dia memposisikan diri sebagai siswa. Kalaupun itu ternyata pacaran, biasanya kita amati nggak pernah berdekatan, nggak pernah kalau di sekolah itu istilahnya anak-anak ini nggak tahu takut sama gurunya atau apa, yang jelas kondisi atau memang sudah terketuk untuk berbenah berubah gitu. Tapi dari pantauan ibu selaku pemimpin sekolah dan juga pengayom anak-anak itu sudah lebih baik daripada kemarin. Alhamdulillah. Yang jelas
kasus yang terjadi baru tadi pagi saya dapat info dari IPM, anak IPM, kalau ada satu anak yang pacaran itu anak kelas 10 karena memang belum tahu apa yang kita terapkan di sekolah ini. Jadi yang kedua kasus ini yang agak-agak menjadi permasalahan juga karena memang latar belakang anak-anak di sini ini mayoritas menengah ke bawah, Mbak. Jadi ada anak yang disambi bekerja, itu ya, ada yang sopir kalau dapat job juga nyopir, ada yang tukang kendang kalau waktu tanggapan di bulan besar, bulan Safar niku ya ngendang, nonton nggih. Dadosipun kemarin saya juga sudah konsultasi komunikasi dengan bapak pengawas, tidak apa-apa itu Bu, malah itu adalah bakatnya di situ, P5-nya di situ, malah anak-anak yang seperti itu. Jadi saya juga memberikan izin pada anak-anak itu karena ekonomi, ya Mbak, tanda petik karena ekonomi. Jadi kita tahu dulu, kita selidiki dulu, kita cari tahu seperti apa sih keadaan ekonominya di rumah. Kalau memang benar-benar anak ini jadi tumpuan ekonomi keluarga, kita kasih keringanan untuk bekerja ketika ini ya ada job. Ini tuh nggih cenderung apa ya? Kayaknya iya, karena memang kita bisa memantau semua dari satu persatu anak-anak. Insya Allah lebih kondusif, lebih spesifik mengenal anak. Iya. Terus kaitan ini tadi kedisiplinan, nggih, memang ada anak-anak itu yang sok datangnya telat. Terus ketika waktu pelajaran, waktu istirahat itu nongkrong gitu ya, nongkrong di kopian. Waktu sudah masuk belum kembali, ya memang kita ini ada salah satu guru yang nyari ke tongkrongan, anak diajak masuk gitu. Meskipun alhamdulillah kalau jumlahnya itu paling 1, 2, 3 dari 48 siswa itu ya. Sebenarnya kalau dibandingkan sekolah besar, sekolah kami tetap kelihatan tidak baik itu ya di masyarakat. Karena apa? Jumlahnya sedikit meskipun yang melakukan kesalahan sedikit. Ya. Ya tidak apa-apa, yang penting yaitu adalah motivasi kita untuk selalu berbenah ke arah yang lebih baik, dan anak-anak itu kan juga amanah. Kalau semuanya baik nanti pahala kita juga nggak banyak. Sekali ya Bu, luar biasa Ibu ini. Sebenarnya kasus yang terjadi di sekolah Ibu yang untuk siswa bekerja tadi itu banyak juga terjadi di sekolah saya Ibu. Kadang kita itu dilema, apakah mengizinkan anak untuk bekerja karena mereka juga mencari nafkah gitu ibaratnya. Kami itu juga masih bertanya-tanya apakah keputusan yang kami ambil itu benar atau tidak. Kalau dari sisi Ibu tadi kan sudah menyampaikan latar belakang, pandangan dan juga sebagainya. Lalu ketika untuk ibaratnya kenaikan kelas dan sebagainya itu ketika ada kasus-kasus seperti itu bagaimana Ibu? Kalau kenaikan kelas memang anak yang sergap ya Mbak, itu cenderung meri gitu ya. Iya itu. Kemarin itu satu kasus ada anak yang mau pindah ke sekolah lain dengan alasan ketika saya tanya alasannya apa, bapak ibunya bekerja di luar kota dan dia punya adik kelas 1 SD yang harus memenuhi kebutuhannya, termasuk dari makanan dia harus masak. Anaknya laki-laki. Anaknya harus masak, mengantar adiknya pulangnya jam 10. Dia itu mau pindah ke sekolah di mana sekolah itu membolehkan dia untuk pulang awal. Akhirnya ya kita memberikan keringanan juga, tidak apa-apa ketika adikmu membutuhkan kamu untuk pulang awal, silahkan pulang awal, tapi jangan pindah sekolah. Kita akan fasilitasi kamu sesuai dengan kemampuanmu, karena memang di rumah nggak ada siapa-siapa. Itu satu kasus itu ya. Terus saya ke kelas, saya pahamkan anak-anak di kelas. Ini kasusnya anak A seperti ini. Anak ini nanti akan pulang duluan dan bisa juga datang telat karena hal ini. Terus bagaimana menurut kalian? Itu ya, tetap anak-anak oke, kamu mau jadi si A? Saya bilang gitu, mboten Bu, ya oke. Ikhlas ya, nanti si A ini untuk diberi keringanan dari sekolah. Anak-anak ikhlas itu ya. Kalau misalkan memang anak-anak yang bolos itu ya tetap kita sanksi, nanti biasanya kita panggil orang tuanya, kita hadirkan bersama-sama di sini untuk bagaimana memotivasi anaknya biar jadi baik intinya. Kalaupun terpaksa tidak baik,
kemarin itu kami juga menerapkan sanksi apa ya, sanksi ini kayak suruh menulis Al-Qur'an itu berserta artinya, nonton itu untuk sanksinya sanksi yang mendidik, insya Allah seperti itu. Kalau fisik nggak ada, hanya sanksi yang anak itu bisa dapat pahala juga dari sanksi. Ada kebaikan ya Bu, Iya, dari hal yang pembelajarannya tapi tetap positif ya. Luar biasa nggih Bu, berarti dari pihak sekolah pun dan juga Ibu mengambil keputusan yang memberikan kesempatan kepada anak itu untuk bisa bersekolah di sini dan juga memberikan kesempatan ibaratnya misal di rumah dibutuhkan adiknya tadi diberi keringanan. Untuk anak-anak yang lain pun juga sudah diberi pemahaman dan alhamdulillah menerima gitu karena kondisi lagi karena kondisi tidak ada yang menginginkan di posisi itu ibaratnya memang kompleks sekali gitu kalau masalah di sini itu tidak hanya kadang kita mengepush untuk misal di akademik tapi ternyata secara keluarga dan juga ekonomi banyak kasus ekonomi broken home dan sebagainya. Jadi kita itu mengamati, jadi apa ya, tidak punya standar khusus. Standar kita itu mengamati bagaimana satu anak yang A, yang B, yang C kondisinya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, bahkan yang perlu harus saya ke rumahnya datang ke rumahnya. Tapi memang benar mayoritas anak sini itu dari ekonomi menengah ke bawah ya. Ada satu siswa yang saya kesana itu saya sampai ngerontong gitu, ya Allah kondisinya seperti ini ya Allah gitu ya. Akhirnya kan kita juga nggak tega gitu ya dengan anak-anak itu. Di sini juga nggak ada SPP Mbak, memang nggak ada SPP, nggak ada apa. Berarti memang benar-benar membantu anak ya Bu. Adanya infak Jumat atau sedekah Jumat itu, tapi nggih yang berinfak yang bersedekah itu juga nggak banyak, mungkin hanya beberapa anak, tapi ya tidak apa-apa lah karena memang kalau sudah melihat kondisi anak seperti itu kita nggak tega mau ya akhirnya ada rasa kasihan rasa iba gitu. Kadang mungkin kita memposisikan sebagai orang tua dan mungkin kalau kita di anak tersebut juga kadang kalau saya pun visit melihat kondisi rumah, kondisi itu memang sangat tersentuh dengan Ibu. Jadi tidak hanya aturan baku yang kita gunakan, Ibu, kalau Ibu sendiri dalam kalau saya lebih fleksibel. Jadi kadang-kadang aturan yang baku-baku malah bingung saya kondisional kalau melihat anak itu. Dan saya senang ketika harus turun gunung ke rumah anak-anak, melihat kondisinya seperti apa, kehidupannya seperti apa, itu ada perasaan senang nonton Mbak. Jadi kalau misalkan saya ke Kluweh, ke Ngumbul itu hampir apa ya, daerahnya insya Allah sudah iya. Seperti itu nonton. Luar biasa sekali gitu. Ibu sebagai pemimpin memberikan keberpihakan kepada murid juga untuk sekolah agar bisa anak-anak pun ibaratnya bisa tetap bersekolah dengan kondisinya masing-masing. Lalu dalam nyuwun pirsa Ibu selama ini ketika Ibu mengambil keputusan hal itu untuk memilih memberikan kesempatan kepada anak, kira-kira hal yang mendukung Ibu memutuskan itu apa saja? Apakah memang dari sekolah Bapak Ibu guru juga sudah mendukung ataukah ada pro kontranya dulu? Biasanya sebelum saya ambil keputusan saya musyawarah dengan Bapak Ibu guru yang hadir waktu itu ya, tapi nanti biasanya di grup WA juga kita kasih informasi kalau ada kasus seperti ini, terus keputusannya seperti ini. Alhamdulillah semua dari Dewan Guru welcome semua dan support untuk kepentingan madrasah ini yang jelas seperti itu. Dan sampai selama saya memegang amanah di madrasah ini, alhamdulillah belum ada istilahnya dari Dewan Guru itu yang istilahnya apa ya, berbeda pendapat terkait menangani kasus-kasus. Jadi kita memang menyamakan persepsi, menyamakan keputusan seperti itu, kita musyawarah untuk baiknya seperti apa. Bahkan dari Bapak Ibu guru itu kalau melihat anak-anak yang kurang itu ya mereka ikhlas memberikan sedikit gajinya sedikit kalau di sini Pak ya, diberikan ke anak itu Masya Allah. Saya melihat itu Masya Allah biasa gitu ya, baik dari Bapak Ibu ataupun dari Ibu bagaimana agar anak itu bisa lebih baik atau untuk kemajuan sekolah ini bersama. Terakhir Ibu dalam nyuwun mungkin arahan atau nasihat Ibu mungkin khususnya
buat dalam atau untuk yang di bawah-bawah saya dan juga generasi muda itu ketika pengambilan keputusan itu harusnya bagaimana menurut Ibu selaku kepala dalam mengambil keputusan ya Mbak. Yang jelas panjenengan sampai detik ini, sampai saat ini tidak kebetulan, semua itu karena kehendak Allah, karena takdir Allah. Yang jelas di perjalanan karir panjenengan ya dalam dunia pendidikan itu pasti banyak hal-hal yang sekiranya bisa disebut masalah juga ataupun ujian. Jadi selalu libatkan Allah dalam mengambil keputusan. Insya Allah ketika kita melibatkan Allah dalam mengambil keputusan, itulah keputusan terbaik. Mantan kalau dari saya. Luar biasa, matur suwun Ibu ini atas berbagi pengalaman dan juga inspirasi-inspirasi yang saya dapat dari apa yang Ibu ngendikanaken wau. Berarti niki namung niku mawon Ibu yang saya perlukan. Matur suwun niki wau untuk waktu dan juga kesediaan Ibu untuk berbagi pengalaman, sharing untuk kami. Pangapunten dalem nggih. Sami-sami, nggak hanya seperti itu ilmu yang saya punya, semoga sangat bermanfaat buat Mbak Nova. Semoga Mbak Nova nanti dalam mengemban amanah bisa dimudahkan Allah untuk segala urusan panjenengan. Kalaupun nanti ada salah kata dari saya mohon maaf, Mbak Nova. Matur suwun sangat niki dalem.